Cara mengubah kotak biasa seperti ini menjadi seperti ini. Ya, di sini kita menggunakan mesh scope. Berikutnya kita akan mengubah skalanya. ZS, lalu Y, kemudian S, lalu X. Lalu kita akan menambahkan sebuah tekan lagi untuk membuat rumah lantai 2. Sini kita pindah ke edit mode. Shortcutnya itu bisa mencet F. Lalu kita akan pindah ke edit mode. Bahkan juga bisa manual seperti ini. Setelah di edit mode, teman-teman pilih yang select face select. Lalu pilih muka pada bagian atas. Lalu kita akan membuat kotakan baru, pencet E. Sudah. Kemudian kita membuat untuk dasar gentengnya. Oke. Sebelum itu kita edit dulu di viewport shadingnya, cavity, tipenya itu buat. Oke. Sini kita pindah ke vertex select. Pilih vertexnya di ujung kedua ini. Kemudian pencet M, lalu add center. Shift. Untuk memilih objek lebih dari satu, teman-teman bisa menekan Shift sambil klik kiri. Lalu maaf, Shift, pilih vertex M, lalu center. Sudah. Oke. Kemudian pindah ke face, pilih dua muka di sini. Kita akan memisahkan genteng ini dari objek utama kita, karena ini masih menyatu dalam sebuah kotak. Kita pencet P, pilih selection. Ke seleksi, maka dia akan bisa dari objek utamanya. Di sini kita menamakan genteng. Sudah. Karena ini masih di base, kita akan menambah volumenya. Pindah ke edit mode, pilih kedua muka di atas, lalu pilih opsi mesh, extrude, lalu pilih yang along normals. Kita mainkan arah mouse. Oke, cukup. Kita pindah ke edge select, pilih tengah, lalu Ctrl B. Lalu kita juga akan menambahkan sebuah genteng lagi di sini. Kita pilih ke face select, pilih 2, lalu ke mesh, extrude along normals. Udah, pilih ke edge select, pilih di sini, ini juga, lalu Ctrl B. Udah. Kita ke object mode, pilih bangunan utama, kita ke edit mode, ke face select, pilih muka di bagian sini, lalu pencet E. Kita pindah ke edge select, kita pindah garis di sini, kita pencet Ctrl B. Ya, pas. Lalu kita pilih opsi mesh ke extrude, lalu pilih yang along normals. Lalu ke object mode, edit mode lagi, kita pencet Ctrl R, lalu arahkan kursor ke pojok bagian sini, kan kiri, kita scroll ke bawah, lalu tekan kiri lagi, kemudian kita pilih face. Nah, shortcut agar kita membeli satu lingkaran penuh, teman-teman tinggal pencet Alt, lalu pilih objek garis di sini, maka dia akan select semua link. Oke, lalu pencet E, mohon maaf, S, tambahkan lagi garis di bawahnya, lalu
Berikutnya kita akan membuat sebuah objek pintu. Untuk menambahkan sebuah objek baru di Blender, teman-teman bisa klik lagi Shift A, pilih Mesh, Cube. Garisnya kan masih dalam agar dia nongol, tinggal pindah aja. Oke, X, Oke, nol. Kita ubah skalanya agar sesuai. ZS, Z, SY, X. Sudah. Lalu G ke X. Sudah pas. Kemudian pilih objek rumah, kita ke modifier, add modifier, ketik boolean, lalu pilih objek pintu, lalu apply. Maka objek pintu akan membuat sebuah lubang pada objek rumah. Yang perlu teman-teman lakukan, pindah ke edit mode, pilih objek rumah, pindah ke edit mode, pilih muka di bagian sini, lalu pencet X untuk menghilangkan muka face. Dan di sini juga. Lalu kita pindahkan objek pintu lagi kembali ke semula. Lalu di bagian belakang, kita ke edit mode, pilih muka, pencet X, lalu face. Mohon maaf, balik. Terusnya di sini, X terus face. Lalu pilih muka di bagian sini, pencet I, terus I terus Ya, pilih objek di sisinya. Jangan lupa untuk memilih shift untuk memilih objek lebih dari 2 objek. Lalu pencet Jangan lupa yang di dalam. Kurang. Sudah. Lalu kita menambahkan gagang pintu. Dan lagi objek mode. Kita pencet shift A, pilih mesh cube. Maaf. Shift A, mesh, terus silinder. Di sini kita bisa mengubah referensinya. Kita pilih 9. Sudah. Lalu kita pindahkan dulu ke depan agar kelihatan. Kita akan merotate yang tadi yang ngadep ke atas akan menghadap ke sumbu X. Sini teman-teman pindah dulu ke sumbu Y. Lalu pencet R dan ketik 90. Maka akan seperti ini. Terus ubah skalanya, pencet S. Pindah ke edit mode. Pilih muka di sini. Pencet terus S. Pencet lagi. Lagi. Terus S. Di bagian sini kita tambahkan gagang. Pilih muka. Pencet lagi. Terus S. Lagi. Lagi. Terus S. Oke. Pindah ke object mode. Kita pindahkan dia mendekati sebuah pintu. Ubah skalanya, pencet S. Kemudian rotate. Maka jadilah sebuah gagang pintu. Ini kurang ke atas ya. Maka akan sebuah jadi gagang pintu. Berikutnya kita akan membuat dua buah jendela. Lalu kita akan menduplikatnya menggunakan Shift D. Membuat sebuah objek rumah. Dan bisa pencet Shift A, pilih Mesh, lalu Cube. Pindahkan cube-nya ke depan. Lalu ubah skalanya. Pindahkan lagi ke samping.
kita dekatkan ke tembok seperti ini. Lalu kita ke modifier, add modifier, ketik mirror. Di mirror, kita pilih objek untuk sebagai senternya, yaitu pintu. Pilih aksisnya yang Y. Udah. Lalu apply. Pilih objek rumah, add modifier, ketik boolean. Boolean, kita memilih objeknya kotak yang 2 tadi. Lalu apply. Maka kedua kotak ini akan membuat objek pada dinding rumah itu bolong ya. Itu. Lalu ini kita hide. Pilih objek rumah, lalu ke edit mode. Pilih muka pada di sini. Kita chat P untuk spread, pilih selection. Maka objek ini akan terlepas dari dinding rumah. Sini. Sebelumnya kita pilih sini, kita hilangkan dulu. Di sini kita ke edit mode. Pilih muka di sini, pencet I, lalu E. Maaf, E. Maaf, chat S. Seperti ini. Lalu kita mencet Ctrl R untuk menambahkan garis. Klik kiri sekali, kemudian klik kanan. Di sini kita menambahkan 2 garis. Lalu pencet S dan Y. Mainkan kursor. Ya, pencet Ctrl R lagi. Kita arahkan kursor ke bagian sini. Klik kanan sekali, lalu klik kiri sekali, lalu klik kanan. Kita tambahkan nomor codes-nya 2. Pencet Z. Mohon maaf, S terus Z. Oke, sudah. Pilih muka. Karena ini masih double, kita hapusin garis-garisnya. Bentar. Guys. Maaf. Sudah seperti ini. Kita akan pindah ke select face. Pilih keempat ini. Oke, sudah. Lalu pencet E. Maka sebuah jendela. Ya, ke check mode. Add mirror. Pilih objek. Untuk senternya itu pintu. Dan pencet Y. Ah, gini. Oh ya. Lalu apply. Teman-teman bisa menduplikat jendela ini. Teman-teman bisa mencet Shift D. Akan duplikat. Shift D, lalu Z G dan Z. Akan ke sini. Y dan X. Sudah. Kemudian kita akan menambahkan sebuah gerbong asap. Di sini kita mencet Shift A, pilih Mesh, Cube. Kita pindahkan dulu ke atas. Ubah skalanya menggunakan S. Oke. Kita pencet S, plus X. Kita pindah ke edit mode. Pilih muka di sini, lalu pencet E. Klik kiri, plus S.
E lagi, terus S, E lagi, terus S, E lagi, lalu S, lalu I. Mohon maaf, di sini teman-teman mencet I dalam, lalu E. Sudah, karena masih kelihatan flat, kita pilih objek yang sini, lalu E, Y. Ngaco-ngaco. Sudah, teman-teman pilih ke vertex edge select, lalu pilih garis pada di sini, atau bisa juga tekan Alt lalu klik kanan. Sini juga, mohon maaf, lalu Ctrl B. Kurang, mohon maaf. Kita Ctrl B lagi, selesai. Maka jadilah sebuah terowongan asap. Untuk video pewarnaannya akan terpisah. Jadi, mohon maaf, kita belum menambahkan tangga. Sini, pilih objek rumah, lalu pindah ke edit mode, tambahkan garis di sini, tambahkan 2 garis, lalu S. Ya, pilih select face, pilih muka di sini, pencet E. Ctrl R lagi untuk menambahkan garis. Pindah lagi, pilih muka di sini, pencet E lagi. Maka jadilah sebuah tangga. Karena ini objeknya masih terpisah-pisah, kita akan menyatukan jadi satu. Pencet A, lalu Ctrl J. Maka objeknya akan menjadi satu. Kita akan sebaskan dulu. Kita selesai. Oke, sekian video dari saya. Membuat rumah menggunakan Blender. Untuk pewarnaannya akan di video terpisah. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.